Halo, selamat pagi pemirsa Jawa Pos TV. Kita berjumpa kembali bersama saya Suli Sesa di program Jateng Talk. Pada edisi spesial kali ini, tema yang kita angkat adalah Magister Pendidikan Dasar UMK, Cetak Pendidik Profesional dan Inovatif. Untuk membahas tema tersebut, sudah hadir di studio Jawa Pos TV Direktur Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus UMK, Profesor Dr. Sri Utaminingsih, SPD, MPD. Tapi sebelum saya sapa Prof. Utami, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu untuk pemirsa Jawa Pos TV bahwa saat ini minat lulusan S1, ya, strata 1 untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni S2, ini sangat tinggi. Hal ini membuat persaingan mahasiswa program pasca sarjana cukup kompetitif, terutama di program unggulan. Nah, Universitas Muria Kudus UMK sendiri adalah salah satu perguruan tinggi swasta favorit di Jawa Tengah yang sudah membuka program pendidikan magister atau pasca sarjana. Salah satu program studi unggulan di pasca sarjana UMK adalah Magister Pendidikan Dasar atau MPD. Nah, banyak pendidik maupun calon pendidik yang menempuh perkuliahan di Magister UMK. Banyak sekali, ratusan sudah ya yang saat ini menjadi mahasiswanya. Lalu seperti apa program keunggulan, program studi tersebut di UMK ini? Terus apa saja inovasi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari para mahasiswa pasca sarjana UMK? Semua pertanyaan itu nanti akan dijawab, akan kita diskusikan bersama Profesor Dr. Sri Utaminingsih, yakni Direktur Pasca Sarjana UMK Kudus. Kita langsung sapa Prof. Utami. Prof. Utami, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Butuh perjuangan ya, Prof ya. Sampai Semarang ya, Prof ya. Macet, banjir. Macet, banjir. Wah, macet biasa. Ini banjir, ini lagi musim. Meskipun musim kemarau, tapi ini hujan juga nggak berhenti ya, Prof ya. Tapi apapun tetap kita nikmati ya, Prof. Nah, Prof, terkait dengan program pasca sarjana UMK, mungkin bisa diceritakan ini sejak kapan program pasca sarjana ini dibuka, Prof? Baik, terima kasih. Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus ini tentunya diawali dari UMK sendiri yang berdiri tahun 1980. Jadi ini UMK ini memasuki usia 45 tahun. Nanti kita di bulan Juni akan dies natalis yang ke-45. Dan untuk program magister ini diawali dari Prodi Manajemen tahun 2006, yang kemudian disusul Magister Hukum tahun 2009, kemudian ada Magister Pendidikan Dasar tahun 2016 dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2022. Kita ada 4 program magister. Oke, berarti 2006 ya? Iya. 2006 yang terakhir ya, Prof ya? Iya. Oke, program studinya tadi sudah disampaikan termasuk yang program pendidikan dasar itu ya, Prof ya? Itu yang salah satu unggulan juga, Prof ya? Ya, karena walau lahir di akhir-akhir tapi sudah mencapai akreditasi unggul, Alhamdulillah. Sudah akreditasi unggul. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih apa saja kelebihannya, Prof, dibanding program serupa yang juga ada di perguruan tinggi lain di Jawa Tengah khususnya, Prof? Ini untuk Magister Pendidikan Dasar atau keseluruhan? Keseluruhan, Prof. Keseluruhan, baik. Kami kalau di Pantura merupakan salah satu pilihan ya, banyak sekali para mahasiswa kami ini kan dari kalangan praktisi ya, jadi rata-rata mayoritas yang masuk ke program Magister itu sudah bekerja. Jadi yang fresh graduate malah sangat terbatas. Jadi kalau ilmu manajemen itu banyak yang dari pemerintahan, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan, kemudian kalau dari hukum itu juga banyak yang dari kehakiman, kemudian juga dari pemerintahan juga banyak yang masuk ke hukum. Nah, kalau untuk pendidikan dasar ini mayoritas ya 99% itu iya 99% itu adalah mahasiswanya adalah praktisi dari pendidik, guru, kemudian juga ada kepala sekolah, ada pengawas, dan ada juga dari dinas pendidikan, itu seperti itu. Itu kalau bahasa Inggris ini yang terbaru kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris juga yang fresh graduate juga sangat terbatas, jadi juga mayoritas sudah menjadi guru. Ini kalau bicara tentang atau cerita tentang UMK, ini memang salah satu kampus ya perguruan tinggi swasta tertua di Jawa Tengah termasuk ya, Prof ya. Sejak saya sekolah itu sudah UMK itu sudah kebetulan sekolah saya di Pati itu, Pak Prof. Jadi tahu persis ya. Jadi kampus UMK ini memang salah satu kampus favorit bagi teman-teman waktu itu kalau
tidak diterima di negeri. Nah, kalau bicara soal daya tampung, Prof, sekarang daya tampung setiap tahun berapa banyak? Apakah setiap tahun bertambah daya tampung mahasiswanya, Prof? Ya, alhamdulillah kami untuk daya tampung ini fleksibel, Mas. Jadi seperti tahun kemarin itu, alhamdulillah untuk program magister pendidikan dasar lebih dari 150 daya tampungnya ya. Itu hanya untuk pendidikan dasar aja ya? Iya, ya. Kalau kemudian kami menyesuaikan peminat gitu ya, kalau kemudian peminatnya naik ya kita akan mengikuti seperti itu. Kemudian untuk yang lain, untuk magister manajemen dan ilmu hukum itu ya rata-rata 100 gitu ya daya tampungnya. Kemudian untuk yang paling sedikit ini adalah magister bahasa Inggris karena baru ini ya, ini hanya sekitar 50 seperti itu. Ya, ini yang terbaru pasti akan terus naik ya, Prof. Ya. Untuk sistem perkuliahannya sendiri selama ini bagaimana pola perkuliahannya? Iya, untuk perkuliahan ini sejak pandemi kita melakukan inovasi ya. Jadi untuk perkuliahannya kita hibrid gitu dan ini ternyata banyak diminati. Jadi apa ini ya yang harusnya awalnya itu sebelum COVID itu kita ramai sekali kampus gitu ya. Mahasiswa kan sama datang. Nah, setelah COVID ini kita banyak hibrid jadi banyak sistem online gitu ya. Tetapi nanti kita juga fleksibel kalau kemudian mahasiswa kan jenuh juga ya kalau online gitu mengendaki tatap muka, kami juga mengadakan tatap muka. Jadi apa ini sangat fleksibel untuk para ini mahasiswa yang rata-rata mayoritas sudah bekerja gitu ya. Jadi ada jadwal tatap muka secara kontinu ya, Prof ya? Iya, ya paling tidak disepakatilah ada kesepakatan antara mahasiswa dan Bapak Ibu dosen gitu ya, seperti itu. Jadi tidak seperti dulu terjadwal yang saklek gitu harus ketemu itu enggak. Sekarang eranya digital gitu ya, eranya digital. Kalau mahasiswa kebanyakan rata-rata berasal dari mana? Ini kan salah satu kampus favorit di Pantura Timur ya, Prof ya. Kebanyakan berasal dari sekitaran Kudus atau banyak juga yang dari luar? Ya, alhamdulillah berkah dari COVID itu kami mahasiswa menyebar. Di Jawa Tengah itu juga ada dari ada dari Jawa Barat juga ada. Kemudian dari Jawa Tengah dari Kendal, Solo, Sukoharjo. Itu alhamdulillah sejak COVID itu berkahnya mahasiswa kami yang awalnya hanya terkonsentrasi di Ekskarisidenan Pati plus Demak itu sekarang sudah tersebar di berbagai daerah dan alhamdulillah kemarin kita 3 tahun berturut-turut kita pernah mendapat mahasiswa dari beasiswa dari pemerintah Kabupaten Demak itu sekitar 300-an tuh. Dibiayai oleh Pemda Demak itu. Memang kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Demak. Ada MOU gitu ya. Dan ini merupakan salah satu keunggulan kita juga sehingga kita bisa mengakses berbagai beasiswa seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa ini alasan waktu itu ya pemerintah Kabupaten Demak menggandeng UMK kerjasama, Prof. Padahal juga dekat juga dengan Semarang, dekat juga dengan antara Kudus ya, Prof. Apa yang ditawarkan oleh UMK ke Pemkab Demak? Ya, alhamdulillah ya. Selain kami sudah ada MOU gitu ya, mungkin juga ini jarak walau sama tetapi kan ke Semarang banyak macetnya sehingga kemudian pilihannya ke Kudus dan dari segi biaya waktu itu terjangkau oleh pemerintah Kabupaten Kudus dan itu sangat mendorong para Bapak Ibu guru dan kepala sekolah serta dari OPD lain ya di luar kependidikan itu yang mengambil beasiswa ke UMK gitu ya. Wah, ini jadi inspirasi ya bagi pemerintah kabupaten dan kota ya di Jawa Tengah, mungkin bisa menjalin kerjasama dengan UMK Kudus ya, Prof ya, untuk para karyawan ya, para pegawai untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, Prof ya. Yang ditawarkan apa waktu itu? Keunggulan apa dari program Pasca Sarjana UMK, Prof? Kami ini ya kuliahnya selain fleksibel gitu ya, kebetulan kami juga ini secara fasilitas insya Allah memadai, sudah menyesuaikan perkembangan gitu ya. Kami ada ini kelas Global Classroom yang selalu menghadirkan juga Bapak Ibu dari dosen dari dari luar gitu ya, dari luar negeri seperti UPSI ya. Kita ada kerjasama dengan UPSI Universitas Sultan Idris di Malaysia, kemudian juga di Thailand. Kemudian juga di Filipina, ada juga di yang terakhir itu kita juga sudah dari Rumania juga, gitu ya. Rumania, Eropa Timur ya. Jadi ini kerjasama ini kampus to kampus ya, Prof ya? Iya. Kita sudah ada MOU, kemudian ditindaklanjuti di prodi-prodi gitu seperti itu. Oke, fasilitas lain, Prof, yang ditawarkan oleh program Pasca Sarjana UMK apa ke mahasiswanya, Prof?
Kebetulan itu ya mahasiswa ya. juga. Kebetulan mahasiswa itu kan sumber belajar salah satunya adalah ini kan sangat menjadi pendorong untuk menyelesaikan studi lah. Kami kebetulan dari perpustakaan kami diberi mahasiswa itu diberi kemudahan dalam mengakses sumber-sumber belajar literatur. Jadi alhamdulillah perpustakaan UMK itu terakreditasi A sudah 2 kali ini sehingga akses untuk mendapatkan informasi bahan kuliah itu sangat dimudahkan dan ini sangat membantu para mahasiswa untuk bisa lulus lebih cepat. Jadi di atas 75% mahasiswa kami lulus 3 semester. Jadi untuk untuk menempuh program magister tidak perlu lama-lama. Ya 1,5 tahun insya Allah lulus di kami. 1,5 tahun sudah lulus S2 ya Prof ya. Coba nanti kita buktikan ya Prof ya, apakah betul. Ini tapi tergantung mahasiswanya juga ya Prof ya. Tapi kan ini kampus mendorong juga untuk mahasiswa bisa cepat lebih lulus ya Prof ya. Baik Prof, tapi nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Direktur Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus, Profesor Dr. Sri Utaminingsih, SPD, MPD. Jateng Talk akan kembali sesaat lagi. Kepala Bagian Operasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjaya, Wardoyo, menyampaikan apresiasi atas layanan cepat PLN dalam melaksanakan penyambungan listrik di Unjaya. Ia mengungkapkan bahwa kecepatan layanan PLN membuat pihaknya masih memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan seremoni peresmian pada 28 Mei mendatang, tepat 2 hari sebelum peringatan Sebelum menerima bantuan penyambungan listrik gratis dari PLN, Sandiman warga Sleman, Yogyakarta menjalani hari-harinya tanpa aliran listrik dan hanya mengandalkan lilin sebagai penerangan. Kini, setelah dilakukan penyambungan listrik, rumahnya menjadi terang, membuka akses terhadap kehidupan yang lebih layak dan aman. Bantuan ini merupakan bagian dari program Jumat Berkah yang dilaksanakan serentak oleh PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat prasejahtera dan menjaga semangat Hari Raya Kurban yang akan segera tiba. Ketua Komunitas Sepeda Motor Listrik Yogyakarta Restu mengapresiasi penyelenggaraan silaturahmi dan edukasi bersama komunitas kendaraan listrik Jogja, Solo, Semarang atau Joglo Semar dan menyebut antusiasme peserta sangat tinggi. Ia menilai dukungan PLN memberi semangat baru bagi komunitas untuk terus mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung kebutuhan mobilitas ramah lingkungan selama periode libur panjang menyambut Hari Raya Idul Adha. Menyambut libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha, PT PLN Persero melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sinergi Hijau, sebuah ajang silaturahmi dan edukasi bersama komunitas kendaraan listrik Joglo Semar atau Jogja, Solo, dan Semarang. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapan PLN dalam menyambut masa libur Idul Adha dengan mendorong penggunaan kendaraan berbasis energi bersih yang lebih ramah lingkungan serta efisien untuk perjalanan jarak jauh dan mudik. Dalam semangat memperingati Hari Lahir Pancasila, PLN UP3 Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan Sedayu berhasil melaksanakan penyambungan listrik untuk gedung baru Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjaya di Gamping, Sleman. Penyambungan ini menjadi simbol kontribusi nyata PLN dalam mewujudkan sila kelima Pancasila, khususnya dalam aspek pemerataan akses energi dan dukungan terhadap pendidikan tinggi. Gedung baru 5 lantai yang dibangun sejak Juni 2024 ini dijadwalkan akan diresmikan menjelang Hari Lahir Pancasila pada 28 Mei 2025. Dalam rangka menguatkan sinergi antar lembaga sekaligus meninjau langsung dampak dari program Electrifying Agriculture, Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero Edi Sri Mulyanti bersama Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI Amin Sunaryadi mengunjungi salah satu pengepul susu sapi terbesar di Boyolali yang telah melakukan konversi dari tenaga diesel ke listrik untuk operasional. Pramono selaku pemilik usaha mengaku biaya produksinya turun lebih dari 70% dan proses produksi lebih meningkat. Dalam semangat Hari Raya Idul Adha yang penuh makna pengorbanan dan kepedulian, PLN UP3 Yogyakarta melalui komunitas Serikandi kembali menunjukkan aksi nyata untuk masyarakat melalui program Light Up the Dream.
Kali ini bantuan penyambungan listrik gratis diberikan kepada Sandiman, pria berusia 63 tahun, seorang buruh tani warga Kalurahan Sendang Tirto, Kapanewan Berbah, Sleman. Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor agrikultur nasional melalui program Electrifying Agriculture. Semangat gotong royong yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila tercermin dalam langkah nyata PLN menghadirkan akses energi andal bagi pelaku usaha rakyat. Hal ini diwujudkan melalui penyalaan sambungan listrik baru dengan daya 164 kV ampere untuk UD Pramono, salah satu pengepul susu sapi terbesar di Boyolali. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di program Jateng Talk bersama Direktur Pascasarjana Universitas Muria Kudus, Profesor Dr. Sri Utaminingsi, SPD MPD, dengan tema Magister Pendidikan Dasar UMK, Cetak Pendidik Profesional dan Inovatif. Tadi di sesi yang pertama, Prof. Utami sudah menjelaskan terkait dengan keberadaan UMK, kemudian juga dukungan kepada para mahasiswa pascasarjananya, sehingga lahirlah mahasiswa-mahasiswa S2 UMK yang berkualitas ya Prof ya, termasuk fasilitasnya. Nah, selama ini prestasi apa yang sudah diraih oleh program pascasarjana UMK, baik di tingkat nasional maupun internasional, Prof? Baik, terima kasih Mas Sulis, jadi ingat namanya ini saya. Untuk prestasi mahasiswa kami di tingkat nasional, internasional, insya Allah banyak ya, karena para mahasiswa kami juga kemarin juga berpartisipasi di PON, itu sebagai juri, itu untuk mahasiswa ya. Kemudian untuk di tingkat internasional, insya Allah mahasiswa kami ini banyak mengikuti event-event internasional conference gitu ya, baik secara luring maupun secara online ya, seperti itu di Malaysia, kemudian juga di Thailand, di Filipina. Jadi kami juga melakukan pertukaran atau student exchange antar universitas kami dengan universitas di luar, dan ini sangat memberi motivasi kepada para mahasiswa untuk mengembangkan diri, dan ini menjadi daya pendorong juga, menjadi untuk media untuk mensosialisasikan program magister di lingkungan sekitar. Di beberapa mahasiswa kami meraih prestasi di tingkat nasional, ada yang menjadi guru sebagai guru penggerak, guru inovator gitu ya, di tingkat nasional aja. Ini Dr. Andes Nur Hadi dari Kudus, kemudian ada yang dari Jepara juga ada, seperti itu. Pak Nur Hadi itu pengajar ya, Bu? Iya, dia kepala sekolah, yang mengambil program magister di tempat kami. Jangan-jangan guru saya dulu waktu di sekolah SMA juga ada namanya Pak Nur Hadi. Gitu ya. Moga-moga itu ya, Bu ya. Memang guru teladan waktu itu di waktu mengajar. Dan beberapa mahasiswa kami juga alhamdulillah lolos untuk pembiayaan beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi ini juga kerjasama untuk beasiswa untuk mahasiswa ya? Iya. Dengan siapa saja, Prof? Selain dengan Pemda, kami juga ada dengan Kemendikbud. Jadi kami karena sudah terakreditasi unggul, sehingga prodi kami ini masuk sebagai salah satu daftar prodi yang bisa menerima mahasiswa program beasiswa unggulan dari pendidikan Indonesia. Ngomong-ngomong di era digitalisasi saat ini, Prof, penggunaan teknologi dan digitalisasi tak bisa kita hindarkan ya, Dok ya. Nah, inovasi dan terobosan apa yang sudah dilakukan oleh program pascasarjana UMK ini, Prof, di tengah penggunaan teknologi dan digitalisasi saat ini? Ya, selain perkuliahan kami ini berbasis digital juga ya, dengan adanya Smart Classroom, kemudian juga Global Classroom, kami juga membekali para mahasiswa dengan mata kuliah yang ada kaitannya dengan rekayasa teknologi, sehingga mahasiswa dibekali bagaimana mengembangkan media-media pembelajaran, metode model dengan AE, kemudian juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain, sehingga ini akan menjadi inovator kalau nanti setelah lulus mereka di
di sekolah-sekolah seperti itu. Oke. Nah ini soal tesis ya Prof ya, kalau S2 tadi ada yang mau disampaikan terkait dengan tesis? Ya, alhamdulillah kami melakukan inovasi, walau sebetulnya tugas akhir selain tesis itu berlaku sesuai dengan Permen 53, tapi kami sudah mengawali, sudah 1 tahun ini mahasiswa kami bisa lulus tanpa tesis. Jadi lulus ada, tanpa tesis? Ya, tapi ada pilihan lain ya. Jadi tugas akhir itu selain tesis itu bisa dengan publikasi, kemudian juga dengan proyek atau mungkin luaran-luaran yang lain. Gitu ya. Publikasi itu di jurnal ilmiah ya Prof? Ya, pasti di jurnal Sinta kami untuk menjaga kualitas kami membatasi di Sinta 2 dan Scopus internasional yang terindeks Scopus. Jadi dengan menggunakan itu mahasiswa pasca sarjana UMK tidak perlu bikin tesis ya Prof? Ya, Prof tadi disinggung sebelum break iklan adalah masa kuliah itu 1,5 tahun rata-rata, hampir 75%. Apa yang membuat para mahasiswa pasca sarjana UMK itu bisa cepat ini Prof dibanding mungkin perguruan tinggi lain Prof nih? Iya, ini juga menjadi daya tarik tersendiri ya dengan adanya 3 semester ini, karena kami dari Prodi itu sangat mendorong gitu ya. Dengan slogan masuk bersama, lulus bersama. Wah, jadi menarik, satu kelas tuh kami dorong seperti itu. Jadi untuk membangun kolaborasi, jangan maju-maju sendiri, tapi masuk bersama bisa keluar bersama. Dan alhamdulillah itu menjadi motivasi untuk mahasiswa bisa lulus tepat waktu ya. Jadi kalau sesuai dengan Permen itu adalah memang untuk program magister itu minimal 3 semester gitu ya. Untuk standarnya itu kan 4 semester gitu ya, dan aturan yang baru itu maksimal 4 tahun. Lebih dari itu kan DO. Dan ini di UMK ini sekarang melakukan inovasi juga. Apa itu? Untuk yang selama ini kita sistem paket, jadi lulus 3 semester tetap membayar sampai 4 semester. Tapi untuk tahun akademik yang akan datang itu seluruh program magister bila lulus 3 semester tidak perlu membayar semester 4. Wah, dan ini akan menjadi daya tarik juga saya rasa untuk para mahasiswa yang nanti melanjutkan gitu ya. Kalau bisa, tapi nggak ada yang 1 tahun ya Prof ya? Tidak ada, karena menyalahi aturan. Oh ada, itu ada program RPL. Jadi program RPL memberikan peluang untuk lulus 1 tahun. Cuma di kami rata-rata mahasiswa tetap mengikuti ini, walau mengikuti RPL itu tetap mengambil yang lulus 3 semester. Gitu ya. Prof, kalau bicara soal biaya pendidikan ini Prof, gimana nih biaya pendidikan pasca sarjana di UMK? Apakah kompetitif atau lebih mahal atau lebih murah ini dibanding program serupa di kampus lain? Ya, insya Allah kompetitif gitu ya, dan ini memang baru Mas Lis. Jadi untuk kalau lulus 3 semester, semester 4 tidak membayar itu baru. Akan berlaku untuk baru yang sebelumnya kita tadi saya katakan paket ya, mungkin sekitar 24 juta. Insya Allah kami sudah melakukan studi banding gitu ya. 24 juta? Ya, itu sebelumnya ya. Jadi nanti kalau dia lulus 3 semester, insya Allah sekitar hanya 21 juta lah. Nggak sampai 24 ya. Oke. Itu sudah lulus 24 ya sekarang ya Prof ya. Itu kalau full 4 semester ya Prof ya. Kalau 3 semester 21 juta. Wah, ini sangat terjangkau. Sudah di studi bandingkan ya Prof ya? Iya, kami tentu dengan program-program magister yang sejenis ya, baik ilmu hukum, kemudian juga manajemen, pendidikan dasar, kami sama semuanya, tidak membedakan. Jadi semua biaya untuk program magister di universitas kami sama. Ya, kalau bicara tentang program pendidikan magister pendidikan dasar ya, Prof, apa ini keunggulannya mungkin ya dibanding kampus-kampus lain ini, Prof? Yang ditawarkan juga khusus untuk pendidikan dasar. Ini kan banyak juga para pendidik juga yang ingin juga melanjutkan S2, Prof. Salah satunya adalah terakreditasi unggul ya. Jadi itu adalah mungkin kami yang mengawali ya, swasta yang mengawali terakreditasi unggul itu baru pendidikan dasar. Dan kemudian kelebihan kami selain tadi mungkin ini adalah pendidikan dasar ini kan sedang ngetren gitu ya, seperti prodi PGSD gitu ya. Jadi ketika kami membuka awalnya yang tidak terprediksi begitu banyak peminatnya, ternyata peminatnya luar biasa. Dan rata-rata kan tadi sudah bekerja ya para guru, kepala sekolah, pengawas, dan ini menjadi daya tarik sendiri juga. Di antaranya keunggulannya kami adalah program magister pendidikan dasar ini setiap tahun kami mengadakan international conference yang itu
menambah nilai lulusan kami, karena para mahasiswa lulus itu tidak hanya mendapat ijazah, ada yang namanya mendapat SKPI, jadi surat keterangan pendamping ijazah. Dan di sana para mahasiswa kami, terutama dari program Magister Pendidikan Dasar itu bisa mencantumkan, bisa sebagai presenter, kemudian juga sebagai peserta international conference. Itu rutin diselenggarakan? Iya, setiap tahun. Kami ada yang namanya Iconnect, kemudian Inspiro, dan juga ada workshop internasional gitu ya, workshop terkait dengan internasional itu kita ada gitu ya. Tahun 2003 kemarin kami ada ini workshop STEM, itu yang juga baru ya, yang mengadakan juga pendidikan dasar. Insya Allah nanti di bulan Juli kita ada international conference juga. Oke, itu sebagai salah satu ini ya Prof ya, kurikulum, menambah kurikulum vitae mereka para lulusan ini ya, pasca sarjana UMK ya Prof ya. Nah, kalau bicara soal cara masuk nih Prof, bagaimana ini proses atau alur untuk bisa mendaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana di UMK? Ini sekali lagi karena eranya digital ya, para mahasiswa tidak perlu datang gitu ya, bisa langsung, kami ada link yang kemudian mahasiswa bisa masuk ke link tersebut, kemudian langsung melengkapi syarat-syarat, insya Allah langsung terdaftar. Itu kan online ya Prof ya? Tapi saya kan pengen daftar, pengen tahu kampus saya Prof, ini benar nggak? Boleh. Seperti apa ini kampus UMK gitu kan? Iya, kami juga buka secara ini ya, secara luring itu jam kerja, insya Allah kita layani. Dilayani ya Prof ya. Oke, syarat-syaratnya ada harus lulus S1 pastilah ya Prof ya. Secara umum sajalah seperti itu. Secara umum. Nah, kalau ini Prof untuk pendaftar ini apakah ada batas jumlah kuota pasca sarjana untuk UMK atau memang tergantung jumlah peminatnya Prof? Insya Allah kita menyesuaikan ini juga peminat juga ya, karena kadang kita membatasi daya tampung, ternyata peminatnya tinggi, itu jadi kami menyesuaikan ini peminat juga. Apalagi ini kan sistemnya ini ya hybrid ya Prof ya, jadi kelas itu juga bisa bebas ya Prof ya. Tapi ada kelas juga rutin ya Prof ya yang diselenggarakan ya. Gitu ya. Jadi mahasiswa datang, tapi mingguan atau bulanan? Tergantung kesepakatan juga dengan dosen. Fleksibel gitu ya Prof tergantung kesepakatan dengan dosen. Tapi kalau saya sebagai mahasiswa kalau nggak datang ke kampus itu rasanya kurang afdol gitu loh Prof. Ya, kami kadang mahasiswa saya tanya, kenapa kok ingin kuliah tatap muka? Katanya kalau tatap muka itu ketemu, seneng, dan kami alhamdulillah ya, mahasiswa yang tatap muka kami layani dengan kami menyediakan kopi dan teh. Semua mahasiswa program magister kalau tatap muka kami sediakan kopi dan teh itu untuk seluruh mahasiswa. Ini kuliah apa ngapain ini kan gitu loh. Iya, karena sekarang eranya begitu Mas. Iya, betul. Makin betah ya mahasiswa di kampus. Yang penting jangan betah berlama-lama kuliahnya Prof ya. Oke, terakhir ini Prof Utami, apa yang disampaikan kepada para mahasiswa S1 yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2 di UMK Prof? Iya, segera mendaftar tentunya ya, karena kami juga ini daya tampung kami juga fleksibel, tetapi kami juga tetap menjaga kualitas. Jadi tetap kami ada tes masuk ya, secara tertulis begitu, juga ada wawancara itu, karena kami juga ingin tahu, walau daya tampung tadi fleksibel, kami juga ingin tahu kualitas tetap kami jaga. Dan alhamdulillah ini tahun ini UMK terutama juga S2 kita dapat peminat dari mahasiswa luar negeri yang cukup signifikan. Oh ya, dari mana? Ada sekitar 363 pendaftar. Wah, banyak sekali. Baik S1 maupun S2. Ini dari berbagai benua, dari Asia dan Eropa ini. Komplit ya? Iya, ini suatu inovasi yang luar biasa. Undas Muria Kudus yang letaknya di Pantura gitu ya, ternyata juga menjadi daya tarik untuk mahasiswa di luar negeri untuk bisa mengikuti studi di Undas Muria Kudus. Ini sudah menunjukkan bagaimana kualitas UMK ya, peminatnya tidak hanya dari dalam negeri, juga dari luar negeri ya Prof ya. Baik Prof, terima kasih sudah hadir di studio Jawa Pos TV berbincang bersama kita terkait dengan Magister Pendidikan Dasar UMK yang mencetak pendidikan profesional dan inovatif. Maju terus untuk UMK, khususnya pasca sarjana UMK Prof. Demikian perbincangan kita, pemirsa Jawa Pos TV bersama Direktur Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus, Profesor Dr. Sri Utami Ningsih, SPD, MPD. Sampai jumpa di program Jateng Talk edisi berikutnya.